Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk pagi gimana? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Pada fokus ya. Konsentrasi. Dimulai. Oke. Kita hari ini mau belajar tentang apa? Ada yang ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Sistem pernapasan. Oke, belajar tentang pernapasan. Organ pernapasan kita namanya apa? Betul, paru-paru. Nah, sekarang kita belajar tentang sistem pencernaan. Tadi kan kalian udah mengerjakan kuisnya. Coba kamu temukan. Ibu pengen tahu jawaban Kirana. Nomor 1, ada berapa proses pencernaan dalam tubuh kita? Yuk, coba ditunjukin. Ini ada berapa kata itu betul kan proses pencernaan? 7. Sama jawabannya 7? Sama. Pertanyaan nomor 2, sebutkan 3 penyakit gangguan pencernaan pada tubuh kita. Oke, betul. Ada yang tahu nama lain diare itu apa? Terjadinya apa ya? Proses tahu tinja itu yang dikeluarkan dari anus, kotoran. Nah, sifat kotorannya itu tidak normal gitu, atau kalau bahasa Sunda mencret gitu ya. Nah, bahasa kerennya itu diare. Jadi tadi kata Kirana ada berapa aja gangguan pencernaan kata Kirana? 3. Apa aja? Asam lambung itu terjadinya di organ mana, Kirana? Iya, betul. Kalau asam lambung berarti gimana? Di lambung ini tuh ada cairan itu disebut juga asam ya. Nah, ketika asam lambungnya aktif, maka asam lambungnya itu kayak apa? Mau mendidih, ingin naik ke atas. Biasa kan suka jadi ulu hati ya, nah, itu disebabkan oleh asam lambung. Itu nomor 3, pertanyaannya mengapa kita bisa makan vitamin? Diare. Adanya proses infeksi baik yang terjadi karena virus, bakteri, parasit ataupun jamur. Wah, banyak sekali ya. Lengkap gitu si penyebabnya, ternyata banyak nih ketika diare itu. Nah, diare itu ketika makanannya sudah diproses nih, harus 12 jari. Lalu di usus besarnya ya, jadi komplikasinya ada infeksi, bakteri, virus. Jadi disebabkanlah terjadinya diare. Paham sampai sini teman-teman? Oke, terima kasih buat Kirana, kasih tepuk tangan. Terus bagian sistem pencernaan ini kan tadi udah Kirana sebutkan ya. Gerbang pertamanya apa? Mulut. Kalau kemarin mah kita belajar organ pernapasan, gerbangnya itu apa?
Hidung. Punya hidung? Punya. Nah, masuklah ke organ bagian dalamnya, yaitu kerongkongan atau esofagus. Nama lain kerongkongan itu apa? Esofagus. Lalu ke bawah lagi ke lambung. Nah, temennya lambung ada hati, kandung empedu, sama pankreas. Nanti kalian boleh cari tahu ya. 3 bagian lain ini yang dia masuk ke proses pencernaan. Ada apa? 3 itu? Hati, kandung empedu, sama pankreas. Dari lambung. Terus kemana? Usus halus atau usus besar? Usus halus. Kenapa disebut usus halus 12 jari? Karena panjang sekali ya. Tapi kenapa bisa cukup sih di usus 12 jari itu di mulut kita? Padahal kita tiap hari bawa-bawa kan panjang banget tuh prosesnya. Itu adalah kuasaan Allah ya. Banyak keajaiban dalam organ tubuh kita yang diciptakan sedang. Usus halus atau disebut juga usus 12 jari. Terus dari usus halus kemana? Usus besar. Usus besar ke rektum ya. Proses kalian ingin BAB gitu. Dari rektum ke proses terakhir itu akal. Nah, tadi bagian lain yang tidak tersebutkan sistem pencernaan itu ada 3 ya. Ada hati, kandung empedu, sama pankreas. Nah, sekarang kalau udah bisa di sini, dibuka bukunya di halaman 144. Kita kan kalau menyebutkan nih mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, itu tuh apa sih? Nah, kita cari tahu ya. Dari bagian mulut di situ definisinya apa? Mulut adalah ada atau enggak? Ada. Ya, mulut secara bahasa sederhananya mulut itu gerbangnya ya, atau gerbang makanan. Nah, kalau esofagus atau kerongkongan itu apa? Itu dibuka bukunya, dibaca. Nah, di mulut kita itu ada apa? Ini? Lidah juga berperan untuk menyambungkan makanannya ke dalam kita ya. Nah, dari mulut masuk ke gigi dan lidah. Dikunyah dulu nggak teman-teman? Iya ya. Menggunakan apa? Gigi. Semuanya punya gigi, ada giginya untuk bisa makan ya. Kalau makan nanti tinggal. Nah, katanya di mulut ini kita harus ngomongnya itu sebanyak 32 kali. Kebayang nggak sih? Nah, kalau misalkan makanannya tidak dipunya sebanyak itu, kita suka merasa kesel gitu ya. Jadi harus langsung minum. Nah, itu tuh pelajarannya kita harus banyak-banyak semuanya, karena kalau semakin harus banyak semakin bisa sistem pencernaan. Nah, kerongkongan ini kayak lipatnya ya, atau salurannya. Nah, sebenarnya bukan bentuk dari itu, bentuknya kok kayak sedotan, bukan kayak gitu ya. Kalau esofagus atau kerongkongan ini bentuknya itu panjang tetapi elastis, jadi kayak karet. Nah, kan kita tuh makan suka ada yang dikunyah
ya, tapi tetap masuk kan kalau lagi ini walaupun kecil kan, walaupun kecil juga ini tuh kayak karakternya artis gitu. Maka menyesuaikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kamu ini tugasnya apa? Coba Ya. Setelah bumbunya, coba dipastikan jangan. Setelah bumbunya dari mulut ke dalam dihancurkan lagi sama biar benar-benar halus ya. Bakteri juga asam, virus di sini benar-benar diolah secara siap gitu untuk disalurkan ke usus halus. Terus juga ada usus halus. Usus halus itu udah menjadi bubur yang udah benar-benar halus ya. Iya. Yang diterima di sini udah benar-benar halus. Udah benar-benar yang dari sisa makanan atau kotoran itu akan Malah jadi paham sampai di sini? Saya mau tanyain dulu. Ajam. Apa itu usus halus? Coba. Bagian yang menerima makanan yang sudah seperti halus. Panjangnya ini ada berapa? 12 jari ya. 12 jari. Tetapi ini lebih besar atau lebih kecil kurangnya halus? Besar, kecil, sedang. Lebih kecil ya. Kue seperti itu. Beneran 12 gitu. Selain manusia terdapat usus halus juga nggak pada hewan? Kira-kira ada ya, ada sistem pencernaannya, pernapasannya sama seperti itu. Apa itu rektum teman-teman ya? Coba dibaca rektum. Halaman 144. Rektum adalah rektum itu apa? Intinya ampasnya ya yang akan disalurkan ke usus ya, dari usus besar ke halus ya. Kalau misalkan usus besarnya sudah penuh, nah nanti usus kalian bisa merasakan mules gitu ya, langsung kasih alarm gitu untuk kita secara otomatis. Apakah kita yang mengatur itu mules atau tidaknya? Tidak ya, itu proses alam tubuh dan keajaiban dari Allah. Nama lainnya kotoran atau ampas itu apa? Kalau di buku ampas makanan ini disebut tinja atau feses kotoran kita itu namanya itu ya namanya apa? Ya, atau feses. Nah itu diingatkan ya, takutnya nanti ada di pelatihan. Terakhir prosesnya yaitu anus. Nah ini gerbang keluarnya. Anus itu apa? Kalau tadi itu tempat masuknya makanan gitu. Kalau anus sebaliknya. Organ ini merupakan pintu terakhir dari kehidupan manusia. Nah terdapat otot ya. Jadi nggak tiba-tiba langsung bisa keluar semuanya gitu. Tetapi sesuai dengan tubuh kita. Nah jadilah kita bisa buang air besar secara spontan. Ini di sini semuanya setiap pagi suka buang air besar terlebih dahulu. Itu sehat sekali loh. Aku bisa sekali doang. Aduh, berarti ada masalahnya teman-teman yang normal itu adalah 1 hari sekali di waktu pagi. Jadi ketika malam itu, coba dilihat di depan. Ketika kita tidur, tubuh
kita tidak tidur, anggota tubuh kita, organ pencernaan kita tuh mengolah makanan. Apalagi kalau tidurnya bagi apa? Kalau tidurnya nyamping kanan gitu, nah itu lambung tuh bisa bekerja lebih maksimal gitu, dan di pagi hari bisa Tidurnya Rasulullah. betul. Nah kalau mengikuti anjuran Rasulullah nanti insya Allah buang air besarnya lancar. Semuanya kan harus berdoa dulu, balik karena atau minum air mungkinnya itu bisa jadi dehidrasi, kekurangan air. Jadi itu paus tunggu sekali kegagalan. Hati-hati ya, jangan didiamkan. Ada yang jarang PAB lagi? Ada gini kan? Banyak, berarti kurang cairan tubuhnya, dehidrasi, kekurangan air. Banyak minum air ya. Karena sampai sebulan kita itu mengandung air. Jadi kalau misalkan kekurangan ya berarti kayak bensin aja kosong, mana ada menjalankan organ pencernaannya gitu. Seret gitu ya istilahnya. Seret. Makanya kalau di sholat tidak pernah melarang diri. Nah, itu ya yang dikatakan proteksi. Jangan lupa minum. Normalnya itu kita 12 gelas per hari, tapi sesuai dengan berat badan kita ya. Oke, bisa dipahami? Coba sediakan kalian cari tahu dari 7 proses ini, ditulis dia di buku definisinya apa, dan ini yang bagian lain guys, nanti kan bentuk pankreas. Coba dicari tahu saya apa. Dia cepat menulis mulut, lambung, bekerja sama, dia cepat. Ya. Juga saling nyontek, saling mengumpulkan pendapat. Jadi tadi kan kita udah mengenal tuh tempat-tempat untuk mencerna makanan kita lewat organ pencernaan. Ada mulut, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah sekarang makanannya yang kita harus perhatikan juga, atau gizi yang diperlukan tubuh itu apa sih? Yang pertama apa ini? Protein. Yang kedua ada karbohidrat. Yang ketiga ada serat. Yang keempat ada protein. Nah, kalau misalkan makanan cepat saji, apakah mengandung ini semua? Kurang ya. Nah, makanya ada istilah makanan versi sempurna ya. Jadi harus ada sayuran, ada daging, ada telur, susu. Ini yang makan termasuk? Maksudnya karbohidrat aja ya. Nah, jadi berat sebelah kan harus seimbang. Gizi seimbang, semuanya ada dilengkapi di bekalnya masih bisa. Tugas kalian. Makanya mungkin pencernaannya bermasalah, tadi ada sampai seminggu sekali. Nah, gizinya perlu diperbaiki.